Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah semester pendek ya, mata kuliah dasar manajemen dan bisnis ini, karena di sini kita ada 3 pertemuan. Jadi intinya di sini nanti untuk mata kuliah semester pendek teori dasar manajemen dan bisnis ini yaitu daring selama 3 kali pertemuan ya, 3 kali pertemuan. 3 pertemuan itu sifatnya daring. Nanti untuk ujiannya yaitu ujian secara manual, artinya tatap muka datang ke kampus ya. Nanti untuk mata kuliah ini nanti saya akan tunjuk atau silakan Anda dari di antara Anda untuk menjadi koordinator agar nanti video ini di-share ke teman-teman Anda. Nanti juga sebagai pengganti absen seperti biasa kalau mata kuliah saya sebagai pengganti absen yaitu memberikan tugas ke saya, tapi nanti melalui koordinator kelasnya ya, koordinator kelasnya. Jadi nanti melalui koordinator kelas silakan tugasnya dikumpulkan. Berarti di situ ada 3 tugas. Jadi begitu saya akan memberikan pertemuan secara daring ini, sekaligus saya akan memberikan tugas ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk ujian dilakukan secara manual. Di grup daring juga sudah diumumkan ya, sudah diumumkan mengenai ini tadi, mengenai daring tadi ya, sudah ditentukan. Kalau nggak salah mata kuliah siang saya tatap muka itu yaitu akuntansi 2 dan manajemen keuangan yang secara tatap muka. Jadi kalau ini daring. Oke. Untuk mata kuliah daring ini ya, dasar manajemen bisnis ini bahannya adalah ini, itu mengenai teori manajemen. Nanti kita akan membahas mengenai perencanaan ya, ini ya, perencanaan, organizing, pengorganisasian ya. Terus kemudian intinya nanti di sini pembahasannya yaitu organizing, memimpin, kemudian ada pengendalian ya. Selanjutnya nanti 3 pertemuan ini kita akan bahas sampai dengan pembahasannya. Jadi sebetulnya kalau dulu di mata kuliah dulu cuma 1 bab sebetulnya ini ya, sampai pengendalian ya. Jadi intinya saya ulangi lagi, di semester pendek ini kita akan membahas proses manajemen ya. Nah, intinya nanti di sini ya, kita akan membahas perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, kemudian memimpin, kemudian pengendalian ya. Ada tiga hal ini ya. Nah, kenapa saya semester pendek ini berikan mata kuliah yang singkat ini? Karena saya ulangi lagi, karena SP itu tidak optimal seperti halnya mata kuliah semester biasa yang bisa kita ketemu bisa 14 kali pertemuan. Cuman ini dipadatkan hanya 3 pertemuan ya, karena kita punya spare waktu cuman 1 bulan. Maret itu mahasiswa umum sudah mulai masuk lagi. Maka dari itu saya dipadatkan, kita akan membahas mengenai 3 hal ini yang menjadi inti daripada manajemen. Artinya ketika Anda memiliki knowledge atau wawasan tentang perencanaan, organizing, memimpin, dan pengendalian, Anda nanti setidaknya Anda mendapatkan ilmu untuk diterapkan dalam sebuah organisasi. Itu pasti akan menjalankan ini, yaitu planning, organizing, leading, kemudian controlling. Oke. Kita masuk saja. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teori manajemen ya. Sebelum kita membahas teori manajemen, kita akan membahas dulu yaitu definisi organisasi. Organisasi itu equivalent, sama dengan sistem ya. Saya ulangi lagi, organisasi itu equivalent atau sama dengan sistem. Mungkin pada mata kuliah Anda mendapatkan mata kuliah ilmu sistem. Kalau di manajemen informatika itu ilmu sistem itu kalau nggak salah ada pengantar sistem ya,
kemudian analisa sistem, dan perancangan sistem, ya. Nah, tiga mata kuliah ini membahas mengenai sistem. Pasti sudah Anda tidak asing lagi dengan apa itu sistem. Sistem itu sama dengan organisasi, ya. Nah, terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Jadi sistem itu saling berhubungan, saling berinteraksi, berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Jadi saling berinteraksi, saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, ya. Nah, mungkin kalau kita lihat organisasi itu, komputer juga organisasi, tubuh manusia juga organisasi, ya. Negara juga organisasi, ada yang abstrak, ada yang konkret. Kalau yang sistem yang konkret itu seperti komputer, mobil, motor, tubuh manusia, terus kemudian peralatan-peralatan lainnya, itu adalah sifatnya sistem yang konkret. Kalau yang abstrak itu apa? Misalkan yang pertama, abstrak itu ideologi, sistem negara, sistem agama, ya. Nah, kemudian sistem misalkan sistem filosofi dan sebagainya. Nah, itu adalah yang sifatnya abstrak, ya, tidak bisa diraba, ya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu yaitu sistem manajemen, ya, sistem organisasi manajemen, ya. Nanti kita akan bahas di sini, ya. Sistemnya yang akan kita bahas itu bukan sistem konkret, tetapi sistem sebuah organisasi, sebuah perusahaan dan sebagainya, ya. Karena yang akan kita fokuskan pelajari yaitu manajemen organisasi. Nah, jadi tadi ya definisi sistem. Nanti kita gabungkan antara apa itu dengan manajemen. Nanti ada hubungannya pasti dengan definisi di sini. Oke. Definisi manajemen yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana orang melakukan sebuah tugas atau pekerjaan melalui atau dengan orang lain. Oke. Jadi manajemen itu adalah kita tidak sendiri, ya. Kenapa tidak sendiri? Karena kita adalah masuk ke dalam sistem. Sistem itu kita nggak sendiri. Ketika kita di organisasi, pasti di situ banyak orang lain, ya, bukan kita saja, tetapi terdiri dari beberapa individu, ya. Nah, makanya di sini bagaimana orang melakukan sebuah tugas pekerjaan melalui atau dengan orang lain. Jadi dia harus bekerja sama dengan orang lain. Tentu ketika bekerja sama dengan orang lain melalui sebuah proses. Prosesnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin atau melakukan tindakan dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau Anda misalkan melakukan tugas manajemen itu seorang leader, ya. Saya ulangi lagi, yang melakukan tugas manajerial yaitu seorang leader. Leader itu nanti kita bahas, ya. Nanti ada 3 level. Ada level lower management, ada level middle management, ada level top management, ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana melakukan sebuah tugas pekerjaan melalui orang lain. Jadi Anda misalkan masuk sebuah organisasi, Anda jadi leader. Ketika Anda yang menjadi leader, pemimpin, apa yang harus Anda lakukan untuk mengorganize orang-orang tersebut agar mencapai tujuan? Karena sistem kan mencapai tujuan di sini, maka Anda harus melakukan sebuah proses. Berarti Anda harus membuat perencanaan, Anda harus melakukan pengorganisasian, Anda harus bagaimana caranya memimpin atau melakukan suatu action, tindakan, dan bagaimana Anda mengcontrolling, ya, melakukan pengendalian dengan menggunakan sumber daya organisasi. Apa saja sumber daya organisasi itu? Sumber daya organisasi itu sumber daya manusia, sumber daya teknologi, ya, sumber daya alam, tanah misalkan, ya kan, letak bangunan itu kan di atas tanah, kemudian sumber daya keuangan dan sebagainya, ya. Agar apa? Mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi saya ulangi lagi, definisi manajemen itu bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain agar mencapai tujuan. Maka Anda melakukan sebuah proses keempat tadi, planning, organizing, leading, and controlling. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu di sini, ya. Nah, ini kan proses manajemen ini, ya. Perencanaan,
pengorganisasian, memimpin, pengendalian. Ini ada definisinya di sini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas khusus mengenai perencanaan. Jadi diingat-ingat proses manajemen ini perencanaan, organisasi, memimpin, dan pengendalian. Jadi minimalnya Anda pernah belajar manajemen, ya minimalnya pengetahuan yang Anda peroleh di mata kuliah manajemen ini Anda hafal dan mengerti planning, organizing, memimpin, dan pengendalian. Mudah-mudahan suatu saat kalau Anda menjadi seorang pemimpin, ya pengetahuan ini yang Anda peroleh di kuliah ini bisa bermanfaat bagi Anda ketika nanti suatu saat Anda menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pasti menjalankan 4 fungsi ini, ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu perencanaan. Oke, kita bahas yang pertama. Ya, ini di semester 1 kan ya. Wow, manajemen dasar dan bisnis ya. Oke. Perencanaan atau planning ya. Di sini perencanaan atau planning. Ya. Perencanaan atau planning memikirkan terlebih dahulu tindakan dan sasaran yang akan diambil. Jadi, perencanaan itu kan sesuatu yang belum terjadi. Jadi, misal ya, kita besok mau pergi kemana besok? Ya, besok kan belum terjadi. Besok kita mau pergi kemana? Oh, saya mau ke Jatibarang, saya mau ke Cirebon, saya ke Majalengka. Nah, itu kan belum terjadi. Memikirkan terlebih dahulu sebelum kita pergi, sebelum kita mengambil tindakan dan sasaran. Tetapi di dalam perencanaan manajemen, ketika kita memikirkan terlebih dahulu, kita harus berdasarkan punya metode cara dan masuk akal. Jadi saya ulangi lagi, perencanaan dengan angan-angan itu berbeda. Kalau angan-angan itu kita bebas mengangankan apa saja, ya. Misalkan Anda ingin mengangankan nanti suatu saat saya akan bisa membuat sebuah mobil yang hanya tidak menggunakan bahan bakar. Taruhlah misalkan bahan bakarnya dengan air misalkan. Nah, tetapi Anda tidak punya metode untuk mewujudkannya, ya. Maka itu namanya angan-angan, belum menjadi rencana. Anda misalkan saya nanti suatu saat lulus kuliah lagi, saya pengen menjadi orang terkaya di Indramayu. Dan saya penghasilannya misalkan per bulan 400 juta. Nah, tapi Anda tidak punya metode bagaimana untuk mencapai bisnis tersebut, maka itu namanya angan-angan. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan perencanaan, Anda punya, jadi hampir sama dengan angan-angan, tetapi di sini Anda harus punya metode dan menggunakan logika tertentu. Metode itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Tentu caranya harus logis. Apa itu logis atau berdasarkan logika? Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan sumber daya kita. Misalkan begini, Anda berbisnis punya modal 50 juta, tetapi Anda pengen satu hari mendapatkan keuntungan 10 juta, keuntungan itu ya. Maka bisa jadi itu tidak logis, ya. Tidak logis. Tidak logis itu tidak sesuaikan dengan kemampuan kita. Sama halnya misalkan Anda ingin ke Bandung besok, tapi di motor Anda, seandainya ke Bandungnya naik motor, di motor Anda cuman ada petralit cuma 2 liter, ya berarti itu Anda tidak masuk akal, tidak logika. Karena apa? Karena Anda tidak disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang Anda miliki. Salah satunya kalau contoh motor tadi adalah bensin tadi. Jadi ketika kita membuat perencanaan, kita harus apa? Harus punya metode untuk mencapainya dan harus masuk akal, yaitu sesuai dengan kemampuan kita. Oke.
Selanjutnya, kenapa sih setiap organisasi itu butuh perencanaan? Ya, mengapa setiap organisasi itu butuh perencanaan? Ya, ya. Nah, di sini ada 3 fungsi perencanaan bagi organisasi. Yang pertama, dengan adanya rencana memungkinkan organisasi untuk memperoleh dan mengikat sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita mencapai tujuan, kita harus menyiapkan sumber daya dulu. Maksudnya begitu. Misal begini, mungkin ketika Anda bepergian, misalkan besok Anda pengen ke Bandung, besok Anda pengen ke Cirebon dengan menggunakan mobil. Pasti kebutuhan sumber dayanya beda. Contoh, kebutuhan bahan bakar. Untuk ke Bandung misalkan dibutuhkan misalkan 30 liter. Di Cirebon cukup dibutuhkan misalkan 10 liter. Nah, jadi di sini sumber dayanya berbeda. Jadi dengan adanya rencana, dengan adanya perencanaan, kita akan tahu berapa sih sumber daya yang kita butuhkan. Sama halnya Anda membuka bisnis. Kalau cabangnya saja di Indramayu, Anda tidak membutuhkan modal besar. Ya, tetapi kalau Anda buka 3 cabang misalkan di Indramayu, di Kuningan, di Majalengka, Anda punya perencanaan nih, setelah di Indramayu saya akan buka cabang lagi di Majalengka, di Cirebon. Tentu Anda di sana harus sesuaikan berapa sumber dayanya, taruhlah modal, ya, sewa tempat di sananya, penambahan biaya tenaga kerja dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya. Nah, selanjutnya yang kedua, dengan adanya perencanaan bagi organisasi memungkinkan anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai prosedur yang dipilih. Jadi dengan adanya rencana kita punya kerangka. Kita punya kerangka. Misalkan begini, perusahaan kita ingin perusahaan kita tahun ini cukup kita misalkan di Indramayu saja. Tahun depan kita pengen buka cabang di Cirebon. Tahun 2023 kita pengen buka di Majalengka. Nah, tentu di sini harus disiapkan yang namanya sumber daya, ya. Nah, jadi di sini selain sumber daya kita juga punya kerangka. Oh, untuk buka di Cirebon bagaimana caranya? Untuk buka di Majalengka bagaimana caranya? Jadi ada kerangka. Dengan adanya rencana kita punya kerangka. Yang ketiga adalah rencana yang ditetapkan itu sebagai standar. Artinya begini, kita berhasil tidaknya, tercapai tidaknya sebuah tujuan kita, itu tergantung standar yang kita buat. Misal begini, kita pengen membuat sebuah rencana bahwa penjualan tahun 2002 ke depan ada kenaikan misalkan 40%, itu standar, kan belum terjadi. Nah, dengan adanya rencana tersebut, adanya standar tersebut, ketika kita tidak mencapai yang telah ditetapkan tadi, maka prestasi kita kurang bagus. Berarti tidak tercapai rencana tersebut. Tapi kalau seandainya sama dengan yang itu berarti tercapai. Nah, nanti ini adalah sebagai bahan evaluasi. Mengapa tercapai, mengapa tidak tercapai. Jadi rencana ini nanti sebagai standar. Jadi dengan standar itu kita bisa mengamati apakah rencana kita itu tercapai atau tidak. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat sebuah perencanaan? Bagaimana membuat langkah-langkah membuat perencanaan? Di sini maaf ada kurang N. Ya. Nah, oke. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan, saya ulangi lagi, ketika kita menetapkan rencana organisasi, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Tadi saya sudah jelaskan bahwa rencana yang baik itu adalah yang logis itu sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Apa itu sumber daya? Yang pertama, sumber daya manusia.
manusia itu baik tenaga maupun skill ya. Jadi tenaga kerja itu ada yang terampil, ada tenaga kerja yang berpendidikan atau memiliki skill ya. Nah, di sini kita harus ini. Mungkin kalau misalkan kita membuka rumah makan, berarti kita harus punya tenaga kerja memiliki skill chef ya, ahli kuliner. Ketika kita membuat bengkel, berarti ada orang ahli mekanik. Nah, itu namanya sumber daya manusia. Terus apa lagi? Sumber daya keuangan, sumber daya teknologi dan sebagainya. Nah, jadi kita ketika penetapan sasaran, kita harus sesuaikan dulu sumber daya yang kita miliki. Setelah kita memiliki sumber daya cukup, kita juga harus memiliki analisa lingkungan eksternal. Misal, saya pengen buka di Indramayu misalkan misalkan tempat wisata modern dengan harga tiket 100.000. Nah, kita harus analisa lingkungan eksternal. Bagaimana konsumen Indramayu kalau kita buka tempat wisata 100.000, sesuai tidak dengan kemampuan orang Indramayu? Nah, itu namanya analisa daya beli konsumen. Adanya di sini. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. Atau Anda membuka pabriknya itu rawan bencana, misalkan gampang gempa dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Ini namanya analisa lingkungan eksternal. Pesaing yang cukup banyak misalkan. Ya, pesaing yang cukup banyak juga analisa eksternal. Atau misalkan jauh dengan bahan baku, ya itu juga analisa eksternal. Jadi selain ini sifatnya internal, ini sifatnya eksternal. Kalau ininya sudah sudah antara sasaran dengan sumber yang dimiliki itu sudah mencukupi, baru kita analisa lingkungan eksternal. Oh, lingkungan eksternalnya ternyata juga bagus misalkan, maka dilanjutkan dengan kita membuat sebuah penetapan sasaran subunit. Penetapan sasaran subunit ini nanti sasaran utama organisasi itu kita bagi menjadi di bawahnya, yaitu subunit. Misal begini, perusahaan ingin membuka ekspansi pasar sewilayah 3 Cirebon, tadinya cuma Indramayu ya. Nah, kita pengen membuka ekspansi pasar. Nah, tentu dalam organisasi itu ada bagian-bagiannya. Misalkan bagian keuangan, berarti dia harus mempersiapkan rencana keuangan untuk ekspansi tersebut. Ada bagian MSDM, sudah menyiapkan tenaga kerjanya sesuai dengan rencana tadi. Ada bagian marketing, dia harus menyiapkan promosinya, menyiapkan berbagai macam paket promosinya, penetapan harga dan sebagainya ya. Terus ada lagi misalkan bagian pelatihan kerja. Nah, dia disiapkan bagaimana pelatihan tenaga kerja baru. Jadi ini penetapan sasaran subunit. Tadi ada sasaran umum, ini sasaran umum. Ini sasaran khusus yang diterapkan pada sub organisasi di bawahnya. Selanjutnya, kalau seandainya ini sudah sasaran umum sudah ada, sasaran penetapan organisasi, barulah kita membuat program kerja. Ada program kerja per semester, ada program kerja per tahun. Nah, program-program kerja ini adalah yang dimaksud dengan metode untuk mencapai tujuan tadi. Ya, metodenya adanya pada program. Ya, jadi ketika sudah rencana umum dibuat, rencana subunit, baru kita membuat program. Program-program ini lebih terinci lagi, ya, waktu pelaksanaannya kapan, dilaksanakan oleh siapa, dan capaiannya apa. Itu namanya pembuat program yang dijadikan kerangka implementasi. Mungkin untuk kuliah daring sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kedua dan ketiga. Nanti tugas saya akan berikan ke koordinator kelasnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.